Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji juga rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah timpakan untuk kita semua, nikmat yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita usia dan juga kesehatan dan juga tentu keistiqomahan buah dari iman dan Islam kita, dan Allah masih memberikan kita satu kenikmatan lezatnya beribadah kepadanya, dan salah satu ibadah yang sungguh jangan sampai kita lupakan adalah thalabul ilmi, mencari ilmu menjadi bagian yang terus kita lakukan istiqamah setiap pagi dan juga di malam hari bersama para guru kita dari Majelis Keluarga Indonesia. Kita doakan para guru kita, mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kebaikan, rahmatnya dan juga tentu keistiqomahan, keberkahan untuk para guru kita. Dan tentu doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majelis ilmu ini. Dan jangan lupa untuk selalu setiap pagi berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita mohonkan Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Suara antum. Suaranya kurang jelas. Nah, baru kedengeran tuh. Baik, kami bapak diberi dan salam kembali sesungguhnya para saudara Suaranya agak itu putus-putus. baik, mudah-mudahan Allah baik, tentang setan berfungsi dan sabun sebagai jauh sekelas di jenis tempat saji khusus, salah satunya adalah saudaranya sedang salah satu Suara antum putus-putus kenapa tuh? Dari pusat dari atau yayasan. Baik, langsung aja ke Ustaz Hasan Bisri. Nampaknya saya ada masalah di jaringan. Tafadhol masyarakat. baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadaddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suara aman?
atau putus-putus juga? Jelas, Jelas Ustadz. jelas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali di room Zoom ini. Semoga yang hadir di dalam Zoom ataupun yang di luar atau yang masih belum bergabung senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkahi kita semuanya dan menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur akan nikmatnya, sehingga kita mendapatkan tambahan nikmat yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kajian kita tentang tipu muslihat iblis dan keturunannya. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa di antara keturunan iblis yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, itu ada yang bernama Khonzab. Dan ini merupakan pasukan khusus iblis dan bala tentaranya untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Jadi Khonzab ini punya tugas untuk mengganggu kita saat kita sholat atau melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya. Dan pentingnya sholat ini, begitu pula kenapa iblis punya tentara khusus atau pasukan khusus terkait orang yang sholat ini. Itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 238, yang mana di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat, terutama sholat wusta. Berdirilah karena Allah atau laksanakan sholat itu karena Allah dengan khusyuk. Jadi teman-teman sekalian, di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan maksud dari sholat wusta. Ada yang mengatakan itu sholat asar, ada yang mengatakan itu sholat subuh, karena posisi subuh adalah antara sholat malam dan sholat siang. Ada juga yang mengatakan itu sholat isya, karena ada di tengah malam. Dan pendapat yang paling kuat, sholat wusta di sini adalah sholat subuh. Kenapa di situ ada stressing, ada penekanan? Karena memang sholat subuh itu sholat yang paling sedikit jumlah rakaatnya dan juga paling sedikit peminatnya dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang lain. Dan Allah pun memberikan keutamaan tersendiri. Kemudian Allah berpesan kepada kita, waqumu lillahi qanitin, agar kita menjaga sholat kita itu dan melaksanakannya dengan khusyuk. Nah, teman-teman sekalian, kita sering mendengar, bahkan dari kecil ya, kita sudah diajarkan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Meskipun secara sanad hadis ini didhaifkan. Jadi hadis as-sholatu imaduddin itu secara status hadisnya itu dhaif. Yang justru dikuatkan oleh para ulama atau yang dinyatakan sahih adalah as-sholatu amududdin.
Hanya ada perbedaan istilah ya, amud dengan imad. Ya. Kalau amud artinya tiang, imad juga tiang, cuma kalimatnya aja dan jalur periwayatan hadisnya, ya. Sehingga secara makna itu benar, hanya saja terkait teks riwayat as-salatu imaduddin itu didoifkan oleh para ulama hadis. Sedangkan as-salatu amududdin, pakai bahasa amud yang sama-sama artinya tiang, itu lebih sahih dalam periwayatannya atau dalam penukilannya. Nah, teman-teman sekalian, terkait hal ini kita bisa merujuk pada apa yang disampaikan Rasulullah SAW akan urgensi sholat dalam kehidupan kita, termasuk dalam keluarga kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Begitu urgennya sholat, dia akan menjadi parameter amaliyah kita. Sehingga nanti di hari kiamat, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau memang sholat kita bernilai baik, pelaksanaannya, kemudian rutinitas atau keistiqomahannya, maka sungguh kita akan beruntung. Aflaha wa anjah. Kita akan beruntung dan sukses. Selamat kita dari azab Allah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau nggak benar sholatnya saat dihisab itu, maka itu pertanda keburukan. Itu presiden buruk bagi seorang hamba. Fa inin taqasa min faridati syai', kalau memang sholat wajibnya ada treble, ada yang kurang saat dihisab itu, maka Allah akan memerintahkan malaikat yang bertugas untuk menghisab, ungduru hal di abdi min tatawu. Ketika sholat wajib kita ada masalah saat dihisab nanti, entah itu pernah bolong, pernah melakukannya tapi tidak sempurna atau ada cacatnya, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk melihat bagaimana stok sholat sunnah kita. Nah, disinilah pentingnya kita di samping menjaga sholat 5 waktu, kita juga tambah dengan yang sunnah, baik itu qobliyah atau ba'diyah atau sunnah, sholat sunnah yang lainnya. Fayuk malu biha man taqasa minal faridah. Sehingga kalau memang kita ada stok, ada simpanan sholat sunnah, maka Allah akan sempurnakan yang wajib tersebut dengan yang sunnah. Tsumma yakunu sairu amali ala dzalik. Begitu pula amal-amal yang lainnya. Jadi termasuk puasa, ketika dihisab yang wajib, kalau ada yang tidak sempurna atau ada yang kurang, maka Allah akan lihat stok puasa sunnah kita. Begitu pula haji. Allah akan lihat haji sunnah kita, yaitu umroh kita. Begitu pula zakat. Allah akan lihat bagaimana sedekah sunnah kita, infak, termasuk yang kita infakkan di Majelis Keluarga Indonesia ini. Infak-infak kita itu akan jadi pelengkap kalau memang zakat yang wajib itu ada yang kurang. Inilah bagaimana Islam memberikan kepada kita supaya kita punya kesempatan untuk bisa menyempurnakan ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang ada. Nah, Rasulullah SAW juga telah memberitahukan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
Rasulullah SAW pernah bersabda, la yunqadhanna ural Islam urwatan urwatan. Jadi kata Rasulullah, tali ikatan Islam itu akan terurai seutas demi seutas. Jadi banyak orang yang akhirnya secara perlahan atau secara bertahap itu meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Terlepas dari kehidupannya ikatan-ikatan Islam itu sendiri. Kemudian kata Rasulullah, fakullama intaqadat urwah tashabbasan nasu billati taliha. Nah, ini yang mengerikan. Orang kalau sudah melepas ikatan Islamnya seutas demi seutas atau sedikit demi sedikit, maka itu akan berimbas kepada tali-tali yang lain. Kalau seseorang itu sudah tidak mau puasa Ramadan, maka dia pun akan begitu mudah meninggalkan puasa-puasa sunnah atau dia meninggalkan kewajiban yang lainnya termasuk sholat 5 waktu, zakat dan yang lainnya. Wa awwalahunna naqdan al-hukmu. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan yang pertama kali terputus adalah penerapan hukum Islam. Jadi ini sudah kita rasakan bahwa dalam kehidupan kita itu hukum Islam yang terkait dengan amaliyah kita itu banyak yang diabaikan. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir adalah salat. Artinya kalau sudah ditinggalkan salat 5 waktunya, orang akan dengan mudah dia akan meninggalkan amalan-amalan yang lainnya, ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Dan inilah fakta yang banyak kita jumpai di masyarakat. Semoga anggota Majelis Keluarga Indonesia ini dilindungi oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk terus bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan tema kita saat ini, yaitu bagaimana khonzab atau pasukan khusus iblis untuk mengganggu orang sholat ini bekerja. Bagaimana operandi mereka, bagaimana muslihat mereka. Sebagai informasi yang bisa kita jadikan sebagai referensi, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Di sini ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As. Beliau pernah datang ke Rasulullah SAW untuk curhat, untuk konsultasi. Apa kata sahabat Utsman? Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha aliyya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir di dalam salatku, mengganggu bacaanku, dan juga mengganggu konsentrasiku. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, dzalika syaitonun yuqal lahu khonzab. Itu adalah setan yang bernama khonzab, atau yang istilahnya atau yang disebut dengan khonzab. Terkait dengan nama ini, nama khonzab ini, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa ada perbedaan di antara ulama untuk membacanya, atau dalam membacanya. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa khonzab itu bisa dibaca dengan kha-nya di kasroh, kha, khonzab atau khinzab. Jadi ada yang membaca khonzab, ada yang membaca khinzab, ada yang membaca khinzib. Ada 3 bacaan yang
populer di kalangan ulama, istilah atau nama bagi setan yang ganggu orang sholat, ada yang menyebutnya khinzab, khinzib, atau khonzab. Dan ada juga yang membacanya dengan khunzab, tapi ini menurut para ulama bacaan yang paling nyeleneh atau yang tidak populer. Khunzab, ada yang mengatakan itu namanya khunzab. Ini kalau menurut Imam Ibnul Athir itu bacaan yang tidak begitu populer di kalangan ulama. Yang populer adalah 3 tadi ya. Khinzib, khunzab, atau khinzab. Dan kalau kita membaca suatu buku lalu kita menjumpai ternyata ada perbedaan dalam pengucapannya atau dalam membacanya, itu diharap maklum ya. Nggak usah kita perdebatkan atau kita permasalahkan yang benar khunzab atau khunzab atau khinzab atau khinzib tadi. Yang jelas 3 bacaan itu yang populer yaitu khinzib, khinzab, dan khunzab. Sedangkan khunzab itu bacaan yang gharib kata Imam Ibnu Katsir, yaitu nyeleneh, nggak populer. Dan yang dialami oleh sahabat Utsman bin Abil As ini memberitakan kepada kita bahwa di zaman Rasulullah pun ada sahabat yang mengalami gangguan di dalam sholat. Apa bentuk gangguannya? Di sini ada dalam kitab Fathul Mun'im itu dijelaskan, ay hala baini wa baina taladdud bil munajati fi sholati, mengganggu kekhusyuan. Jadi saat orang itu sedang ingin khusyuk dalam sholat, itu dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang di luar sholat. Pikiran-pikiran yang ada, yang tidak ada kaitannya dengan sholat itu sendiri. Dan ada juga yang memahami bahwa yang dimaksud dengan kehadiran setan di dalam sholat itu membuat kita lupa rakaat sholat. Ada orang yang problematikanya itu dia tidak khusyuk dalam artian saat sholat tapi pikirannya kemana-mana, tapi jumlah rakaatnya benar, nggak error. Tapi ada juga yang entah kenapa tiba-tiba error, akhirnya lupa rakaat yang dia lakukan. Apakah sudah 3 atau masih 2? Atau apakah sudah 4 atau masih 3? Atau bisa juga mengacaukan bacaan kita. Kita dibikin ngeblank, dibikin bacaan kita akhirnya berantakan atau lupa. Itu juga termasuk gangguan di dalam sholat. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian pernah mengalami seperti itu. Apalagi kalau kita sholatnya sendiri, itu sangat rawan memang. Beda kalau kita sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah kadang nggak khusyuk ketika jadi makmum atau imam, tapi kan di situ melibatkan banyak orang. Sehingga biasanya lupa rakaat itu terjadi tapi jarang ketika sholat berjamaah. Mungkin imamnya ya, tapi makmum bisa mengoreksi. Itulah di antara keistimewaan sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, itu sangat rawan dengan lupa rakaat atau tidak khusyuk tadi. Nah, di sini di dalam hadis riwayat Imam Hakim, kalau tadi riwayat Imam Muslim, ini Imam Hakim menceritakan bahwa saat itu Utsman bin Abil As mengatakan, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Setan telah datang
padaku dan mengganggu sholatku dan juga bacaanku. Lalu kata Rasulullah, inna dzalika syaitonun yuqalu lahu Khanzab. Itu setan yang bernama Khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwad billah minhu watful an yasari. Kalau kamu merasa dia telah hadir dalam sholatmu, mengacaukan kekhusyuanmu, maka berlindunglah kepada Allah, baca isti'adah. Lalu meludah ke arah kiri bawah ya, 3 kali. Nanti akan kita bahas detailnya ketika kita mengalami hal itu di dalam sholat. Yang jelas di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan ada setan yang berusaha mengganggu kita saat kita sholat, baik secara berjamaah ataupun sendirian. Nah, teman-teman sekalian, ternyata tidak hanya sahabat Rasul yang diganggu sholatnya, sampai Rasulullah sendiri pun mengalami hal itu. Di luar biasa, Khanzab ini dia begitu gigih mengganggu orang sholat, sampai Nabi pun diganggu sholatnya. Dan kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ifritan minal jinni tafallat al-aliyal barihah liyaqta'a sholati. Bahwa ada ifrit dari jin yang hadir atau yang datang semalam untuk mengganggu sholatku. Fa'amkananiyallahu fa'akhadtuhu. Dan Allah pun memberikan aku kemampuan untuk meringkusnya. Jadi dari hadis ini ternyata Rasulullah saja itu juga tidak luput dari muslihat Khanzab itu ya. Hanya saja beda dengan kita ya. Kalau Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa melawannya saat itu. Tapi kalau kita biasanya justru yang larut dalam godaan tersebut atau gangguan tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sampai kayak bergulat gitu ya, atau beradu, berkelahi dengan setan pengganggunya dalam sholat. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Rasulullah bersabda, marra alayya syaitan. Suatu saat datanglah setan untuk mengganggu sholat beliau. Fatanawaltuhu fa'akhadtu fa'khonaqtu hatta wajadtu bardalisanihi ala yadi. Lalu aku meringkusnya dan mencekiknya sampai aku rasakan dinginnya liur lidahnya di tanganku. Lalu setan itu pun teriak, auja'tani, auja'tani. Engkau telah menyakitiku, engkau telah menyakitiku. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sendiri itu pernah diganggu oleh setan saat sholat untuk mengacaukan sholatnya atau untuk mengganggu sholatnya. Maka dari itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau pernah mengatakan, fa idza kanat syayatin ta'til anbiya alaihimus salatu wassalam litu'diyahum wa tufsida ibadatuhum fayadfa'uhumullahu ta'ala bima yu'ayyidu bihil anbiya minad du'a wad dzikri wal ibadah minal jihad bil yad fa kaifa man huwa dunal anbiya. Tuh. Jadi kata Ibnu Taimiyah ketika menanggapi hadis-hadis Rasulullah terkait dengan hadirnya setan yang mengganggu dalam sholat, beliau mengatakan para nabi saja tidak luput dari gangguan mereka. Artinya nabi-nabi juga mengalami hal itu. Hanya saja mereka diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kekuatan yang berbeda dengan kita untuk bisa melawan mereka. Hanya saja dari hadis ini
Kata Ibnu Taimiyah, "Fakaifa man dunal anbiya?" Bagaimana dengan yang bukan nabi seperti kita-kita ini? Jadi teman-teman sekalian, kalau memang kita mengalami hal itu, jangan sampai kemudian kita lalu merasa percuma. Saya pernah punya pasien itu, dia sudah tahunan nggak sholat karena diawali dari ketidakkhusyuan yang dia rasakan. Percuma saja saya sholat, Ustaz, saya kalau sholat nggak bisa khusyuk, makanya nggak usah sholat sekalian. Itu namanya menyerah dalam peperangan gitu ya. Jadi kalau kita mengalami hal seperti itu dalam sholat kita, berarti kita memang layak untuk menjadi musuh mereka. Kita memang dinilai perlu dimusuhi oleh iblis dan keturunannya. Berarti jihad itu sedang berlangsung. Jadi jangan kemudian akhirnya kita mundur, putus asa. Nggak usah sholat sekalian, percuma. Itu namanya tidak ada jiwa berjuangnya, tidak ada jiwa jihadnya. Nah, disinilah memang pertempuran itu terjadi. Nah, teman-teman sekalian, terkait gangguan setan di dalam sholat, sebetulnya ada 3 plan yang sudah mereka siapkan. Jadi, gangguan itu tidak hanya terjadi saat kita sedang sholat. Ada yang sebelum sholat, ada yang sesudah sholat, ada yang saat sedang sholat. Jadi ini plan mereka punya plan dalam gangguan atau dalam ganggu-mengganggu. Dan rata-rata ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah memang plan mereka ya 3 ini, yaitu pra-ibadah, atau yang kedua in ibadah, saat ibadah, dan yang ketiga pasca ibadah. Kalau plan pertama nggak berhasil, ya mereka akan lakukan plan kedua. Kalau plan kedua nggak berhasil, ya melakukan plan ketiga. Kalau kita dibikin males sholat, dibikin meninggalkan sholat, ternyata kita bisa melawan, kita tetap sholat, maka saat sholat itulah kita akan mereka ganggu. Dan kalau kita selamat saat sholat itu, kita diganggu dan nggak berhasil, pasca sholat itu kita diganggu supaya pahala sholat kita sirna atau ditolak oleh Allah. Entah itu dengan riya atau sum'ah. Dan itu dijelaskan oleh syariat kita. Yang pertama, gangguan setan sebelum sholat. Kita simak di surat Maryam ayat 59 sampai 60. Di situ Allah sampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Datanglah generasi setelah mereka yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka sudah tidak mau sholat lagi. Mereka telah kalah oleh khonzab tadi, sehingga mereka kemudian malas melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan sholat. Ini plan pertama. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali bagi orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak didolimi atau dirugikan sedikit pun. Jadi di sini kalau kita termasuk yang kalah di dalam plan A tadi atau plan pertama, maka kita harus segera sadar
bahwa ini tipu daya iblis, ini muslihat khonzab, supaya kita tidak melaksanakan sholat. Segera bertobat kepada Allah dan kembali menegakkan kewajibannya, termasuk sholat 5 waktu. Rasulullah SAW pernah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbaha ma qama ila shalah. Rasulullah pernah dikasih tahu bahwa ada orang yang ketika tidur itu tidak bangun sehingga bangunnya kesiangan, akhirnya tidak sholat subuh. Jadi ada orang yang seperti tidak dengar adzan subuh atau tidak nyadar bahwa subuh telah tiba, dia baru bangun, baru melek ketika waktu subuh telah lewat. Apa kata Rasulullah ketika diceritakan seperti itu? Rasulullah mengatakan balas syaitanu fi udunihi. Setan telah mengencingi telinganya. Jadi telinga kita yang normal dibikin seakan budak atau tuli. Dan ini banyak korbannya. Korban kencing setan itu banyak. Dari hadis ini kita tahu bahwa ada upaya-upaya setan untuk menghalangi kita dalam melaksanakan sholat, termasuk sholat subuh. Artinya ini gangguan prasolat, gangguan sebelum sholat. Dan kalau kita menyimak apa yang terjadi di masyarakat, gangguan ini banyak korbannya. Mereka yang subuhnya kesiangan atau tidak sholat subuh, itu banyak terjadi, dan itu bisa kita lihat bagaimana jumlah jamaah sholat subuh itu lebih sedikit dibandingkan sholat isya maupun sholat maghrib. Dan ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Maghrib itu kalau di masjid jamaahnya bisa 5 shaf atau 5 baris, 4 baris, tapi kalau subuh kadang tinggal sebaris atau 1 shaf. Dan itu rata-rata. Kecuali mungkin di pesantren atau di tempat-tempat yang memang banyak yang nginap di situ atau yang tidur di situ, mungkin beda. Tapi kalau kita lihat di komplek, di tengah masyarakat pada umumnya, itu memang memprihatinkan. Bahkan ada juga masjid yang tinggal cuma 2 jamaah atau 3 jamaah sama imamnya. Itu tidak jarang hal itu terjadi di masyarakat kita. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ammal ladzi yuthlaghu ra'su bil hajar fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis sholatil maktubah. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dinampakkan, ditunjukkan kepada Rasulullah orang yang memukuli kepalanya sendiri dengan batu. Jadi kepalanya sendiri dipukuli dengan batu. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu siksa apa itu? Itu orang yang menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Jadi penyesalannya seperti itu nanti. Atau kata Rasulullah, wa yanamu anis sholatil maktubah. Mereka yang tidur dan tidak melaksanakan sholat wajib. Jadi ketika menjelang sholat justru tidur. Sampai waktunya habis dia tidak sholat. Orang seperti itu nanti akan menyesal dengan memukuli kepalanya sendiri
dengan batu. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai menyepelekan sholat 5 waktu itu sendiri. Dan teman-teman sekalian, LSI, Lembaga Survei Indonesia, di bulan November tahun 2010 itu kerjasama dengan lembaga survei Jerman, yaitu Goethe Institute. Mereka melakukan survei kepada pemuda-pemuda Muslim di Asia Tenggara dan termasuk di Indonesia. Itu dilakukan survei di 33 provinsi dengan melibatkan 1.496 responden yang usianya 15 sampai 25 tahun. Dan apa yang mereka survei terkait dengan sholat 5 waktu. Terkait dengan sholat 5 waktu. Bagaimana mereka sholatnya. Dan ternyata hasilnya 28,7% pemuda kita, remaja kita, itu selalu sholat 5 waktu. 28%. Tapi 30%-nya itu sering sholat. Jadi nggak selalu sholat 5 waktu, tapi sering sholat. Dan 39% kadang-kadang sholat. Dan 1,2% tidak pernah sholat. Ini terkait dengan kaum pemuda atau remaja, ya. Beda dengan yang usia lanjut. Ya. Nah, kalau yang pernah dilakukan survei secara umum, ya, itu memang angkanya cukup mencengangkan, ya, yaitu sekitar 39% kaum muslimin yang melaksanakan sholat. Dan ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan. Jadi yang sholat itu tidak sampai 50%. Ini PR bagi kita, Majelis Keluarga Indonesia, termasuk di internal kita, ya, supaya jadi bahan evaluasi dan juga perbaikan, ya, agar menjadi lebih baik terkait dengan sholat ini. Jangan dibikin khonzab itu tertawa menang, ya, karena kita berhasil mereka halang-halangi untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian plan yang kedua, kalau memang plan yang pertama tadi nggak berhasil, kita tetap sholat, ya plan kedua yaitu mengganggu sholat kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum idza qama yusalli, di antara kalian kalau melaksanakan sholat, ja'a syaitanu falabasa alaihi hatta la yadri kam sholat. Setan akan datang mengganggu kita, memperkeruh pikiran kita atau mengganggu kekhusyuan kita sampai kita tidak sadar sudah berapa rakaat kita sholat. Ini ada dalam hadis Imam Bukhari. Artinya Rasulullah menjelaskan mereka datang saat kita sedang sholat untuk mengganggu sholat kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, Inna syaitana ya'ti ahdakum fi sholati fayalbisu alaihi. Syaitan akan hadir, akan datang pada sholat kalian untuk mengganggu kalian. Hatta la yadri kam sholat. Yang akhirnya kita nggak nyadar sudah berapa rakaat kita sholat, sudah sampai rakaat keberapa kita melakukannya. Ini menandakan bahwa mereka akan hadir di dalam sholat kita. Khonzab ini akan mengganggu sholat kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian plan yang ketiga yaitu gangguan pasca sholat. Kita dibikin agar pamer apa yang sudah kita lakukan. Dan itu termasuk cara mereka supaya kita tidak mendapatkan pahala dari Allah atas ibadah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Insya Allah kita tidak akan berpikir untuk menyembah pohon, untuk menyembah batu. Itu adalah syirik besar. Tapi syirik kecil ini kadang kita tidak menyadarinya. Itu sudah kita lakukan. Makanya para sahabat waktu itu bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Rasulullah bersabda, ar-riya, yaitu riya. Allah berfirman pada mereka yang riya salatnya, yang riya ibadahnya. Apa kata Allah ketika di hari pembalasan? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Kalian minta balasan atas apa yang kalian lakukan di dunia, termasuk sholat. Tapi kalian saat itu melakukannya kemudian melakukan riya. Kata Allah apa? Sekarang di hari pembalasan ini, pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu saat itu riya kepada mereka. Apakah mereka bisa memberikan balasan kepada kamu atas ibadah-ibadah yang telah kamu lakukan? Jadi di sini kita perlu hati-hati. Termasuk saat kita ingin update status atau ingin istilahnya memposting amalan-amalan kita. Khawatirnya amalan yang sudah kita lakukan dengan jerih payah yang begitu luar biasa itu nggak bernilai di sisi Allah. Hanya itu upaya kita malas melakukan sholat. Plan kedua, supaya kita tidak khusyuk dalam sholat. Plan ketiga, ya pamer tadi. Kadang-kadang habis sholat tahajud, kita subuhnya posting, Alhamdulillah, sudah 12 rakaat. Adem rasanya. Kalau kita memang niatnya itu untuk supaya dipuji orang yang melihat status kita, wah itu berarti plan ketiga dari iblis berhasil, yaitu supaya ibadah kita itu nggak bernilai di sisi Allah. Ini harus hati-hati juga. Tapi kalau memang kita melakukan itu untuk memberi semangat kepada anak-anak kita, ya itu memang niat kita yang harus kita tata. Karena semua itu bergantung pada niat kita. Kalau niat kita untuk syiar, untuk memotivasi orang lain, saat kita mempublikasikan ibadah kita, insya Allah itu akan jadi nilai pahala. Tapi kalau hanya cari sensasi, cari pujian, cari simpati, itu yang jadi masalah. Dan ingat di surat yang pendek yang sering kita baca, Allah sudah mengingatkan kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Di situ disebutkan oleh Allah, celakalah orang yang sholat
yaitu orang lalai dalam sholatnya dan orang yang berbuat riya, yuraun, pamer apa yang mereka lakukan dari ibadah agar mendapatkan simpati dan pujian dari sesamanya. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang kita bahas ini, bahwa ternyata mereka begitu all out, iblis dan pasukannya atau Khonzab dan teman-temannya itu sangat gigih ya, dalam mengganggu orang yang sholat itu. Baik sebelum dilaksanakan sholat, atau saat pelaksanaan sholat, atau setelah sholat. Disinilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, bahwa saat kita beribadah, termasuk saat kita sholat, jangan sampai kita memberikan ruang kepada iblis untuk bebas melakukan gangguan. Perlu adanya doa-doa perlindungan, isti'adah istilahnya, supaya kita dilindungi oleh Allah saat melaksanakan ibadah tersebut, atau kita baca doa perlindungan saat kita hendak mau sholat. Ada yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga yang membaca surat An-Nas, walaupun itu nggak harus ya, tapi itu sebagai upaya kita saat kita ingin ya, supaya sholat kita tidak dirusak oleh khonzab tadi, kita mohon perlindungan kepada Allah sebelum kita melakukannya. Baik, demikian teman-teman sekalian, insya Allah nanti kita sambung ya, bagaimana model ataupun bentuk muslihat dari khonzab bagi orang yang sholat. Apa yang mereka lakukan tadi sudah ada bocorannya, yaitu mengganggu pikiran kita. Dan insya Allah akan kita bahas itu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Bagaimana ketika kita sholat, kadang-kadang baru takbir, pikiran kita sudah kemana-mana. Sampai kita diingatkan oleh khonzab tadi, hal-hal yang kita sudah lalai, kita sudah lupa. Kita sudah nggak ingat, ketika sholat, malah ingat. Makanya ada jok, ya, ada guyonan. Kalau kamu cari sesuatu nggak ketemu-ketemu, ambil air wudhu, lalu sholat. Berusaha untuk khusyuk. Justru di situ biasanya khonzab akan mengingatkan kita yang lupa tadi. Ternyata di situ barangnya. Baru ingat ya. Padahal itu sedang sholat. Itulah bukti ya, bagaimana gigihnya khonzab ini untuk mengganggu sholat kita. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Khalis. Baik. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Suaranya sudah jelas sekarang? Ya, tadi ada apa lagi? Kita nih, saya coba restart lagi tadi sesuai dengan petunjuk dari admin, dari start ulang, dan sekarang Alhamdulillah kalau sudah terdengar suaranya lebih baik lagi. Masya Allah ya, ini ternyata memang belum selesai. Ya. Ya, Seth? Baik. 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 Silakan jamaah nih, saya ada waktu kita untuk mungkin bertanya atau sharing, karena ini pengalaman pribadi masing-masing saja. Kalau gangguan sholat ini seringkali dialami gitu ya. Ada lupa rokaat, kemudian sering merasa kentut, ternyata ini itu juga nanti akan bagaimana muslihatnya khanzab ini ya. Juga ada yang tadi apa namanya, selain yang paling banyak memang pikiran melayang nih, Ustaz. Pikiran melayang, kemudian tadi lupa, yang tadinya lupa naruh sesuatu kemudian jadi ingat ketika sholat. Memang sering kali nih guyonan yang tadi disampaikan oleh Ustaz ini dialami oleh banyak orang gitu ya. Ternyata ingat ketika sholat gitu ya. Kemudian juga kebanyakan memang pikiran melayang, nggak susah khusyuk, ini memang bagian dari yang harus kita benahi, karena tadi disebutkan sholat adalah tiangnya agama, dan sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab ya. Eh, nah ini Jadi ada pertanyaan juga, bukan pertanyaan nih, pengakuan lah. Dari Bu Siti Asnani,
Khalis, Ya, belum kan itu di dalam kitab Fathul Bari itu diceritakan fatwa Abu Hanifah yang nyeleneh, gitu kan. gimana Jadi Ustaz? beliau pernah didatangi oleh seseorang, orang itu mengadu, dulu pernah naruh sesuatu yang berharga atau uang lah ya, naruh uang di suatu tempat, tapi dicari-cari nggak ketemu sampai sekarang dia nggak begitu ingat di mana tempatnya itu. Apa fatwanya Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, sekarang ambil air wudhu kamu, lalu sholat sunnah, khusyuk, usahakan untuk khusyuk. Akhirnya diikuti tuh, diikuti oleh orang tersebut. Bahkan ternyata begitu dia takbir, berusaha untuk khusyuk, justru disitulah diingatkan harta yang dulu sudah lupa ditaruh di mana, itu teringat di situ. Ini fatwa nyeleneh dari Imam Abu Hanifah. Tapi faktanya memang seperti itu. Ya faktanya seperti itu ya. Tapi ketika sholat saat nih kadang-kadang naik turun saja antara tiba-tiba melayang ingat sesuatu, kemudian kita istighfar lagi, kemudian berusaha lagi untuk khusyuk gitu ya. Kemudian dengan apalagi kalau kita berjamaah itu kan enak ya. Mungkin Ya, bisa mendengarkan bacaan imam yang enak juga bacaannya gitu ya. Mungkin bisa berusaha untuk memahaminya gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu suka intercept juga tiba-tiba blank lagi. Ingat lagi ini apakah secara syariat gimana Ustaz ketika naik turun ketika dalam sholat itu antara ngeblanknya dengan yang khusyuknya gitu Ustaz? ya, jadi kita kan berusaha untuk bisa khusyuk, walaupun itu nggak mudah. Dan memang disitulah perjuangannya, jihadnya di situ. Bagaimana kita melawan mereka ketika kita sedang ibadah, kemudian dikacaukan oleh mereka dengan pikiran-pikiran di luar sholat. Nah, kalau kita menyadari hal seperti itu, segera kita untuk bisa fokus lagi, bisa khusyuk lagi. Dan itu termasuk sesuatu yang bukan membatalkan sholat, ya, tapi disitulah upaya kita untuk bisa sholat. Dan Allah pun akan menilai bagaimana perjuangan kita untuk melawan Khonzab dan anak buahnya itu. Jadi itu masih dalam kondisi wajar lah. Ya. Artinya memang hal-hal seperti itu akan kita alami. Makanya jangan sampai kemudian kita mundur. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada pasien saya itu bertahun-tahun nggak sholat gara-gara kayak tadi. Setiap Hmm. sholat itu nggak bisa khusyuk, pikirannya melayang, akhirnya mengambil kesimpulan percuma sholat kalau begitu. Akhirnya nggak sholat. Nah ini berarti dia kalah dalam peperangan tersebut. Nah ini Ya, kalau tadi soal ketika ada gangguan ini apakah kalau di hadis Nabi tadi yang saya juga share di chat ya itu dengan ta'awud kemudian meniup ya apa ke samping kiri gitu ya meludah ya tapi tanpa ya. isinya gitu kan. Apakah setiap kali ada gangguan kaitan melayang apakah harus dilakukan seperti itu Ustaz? Kalau memang kita bisa langsung ngatasi tanpa melakukan itu, kita kembali konsentrasi, ya nggak usah. Tapi kalau memang begitu sengit perlawanannya, ya tadi caranya dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan baca istiadah, lalu menghinakan setan tersebut dengan cara meludah sedikit ya di arah kiri bawah, ya kiri bawah bukan kiri samping ya. Kalau Kena kiri orang. samping muka orang nanti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau memang kita berusaha untuk bisa fokus kok nggak bisa juga, ya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, kemudian kita meludah ke arah kiri 3 kali tadi, kiri bawah. Ini saat ini ada pertanyaan dari Umi Zahra ya, dari Ya. Semarang, SMG Semarang atau apa nih? Maaf, bagaimana Ustadz untuk meruqyah saudara yang sulit sekali diajak sholat? Eh, Hmm. jadi orang yang susah sholat nih, Ustadz, apakah perlu diruqyah dengan orang yang seperti itu, Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ada masalah terkait dengan malas sholat atau tidak mau sholat,
Itu ada yang pertama karena kebiasaan. Dia nggak sholat, nggak ditegur, nggak dikasih tahu, akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit, sehingga dia meninggalkan hal itu. Nah, orang seperti ini perlu kita kasih kesadaran, ya. Kita ajak komunikasi untuk supaya dia menyadari bahwa kewajiban sholat itu tidak boleh diabaikan. Dan nggak apa-apa kita kasih hadis-hadis atau penjelasan ulama terkait bahayanya orang yang tidak sholat atau yang meninggalkan sholat, supaya mereka ada rasa takut, ya. Apa ancamannya, apa siksanya. Tapi kalau ada orang yang keluhannya sebenarnya saya ingin sholat tapi terasa berat, ya. Bahkan ada juga saat mau sholat sakit perutnya, atau saat mau sholat dia nggak bisa nahan ngantuk berat. Itu berarti ada indikasi aneh. Jadi kesadaran untuk melakukan ada, cuma terhalang. Nah, orang seperti ini perlu diruqyah. Perlu diruqyah. Saya ada beberapa pasien yang terkait hal itu, dan alhamdulillah akhirnya menjadi rajin sholat. Jadi kalau memang sudah nggak ada keinginan untuk sholat, nggak ada kesadaran untuk sholat, maka kita harus kasih ilmu, kasih penjelasan, kasih nasihat. Tapi kalau sudah ada keinginan untuk sholat cuma berat, itu berarti ada penghalang besar di situ. Ada yang begitu dengar adzan terlintas untuk segera sholat, tapi itu nggak tahu bagaimana sampai waktu mau habis ternyata baru melaksanakan sholat. Jadi kesadaran untuk melakukan sholat ada, cuma ada halangan di situ. Nah, disinilah posisi ruqyah itu untuk melemahkan atau menghilangkan gangguan setan yang ada dalam dirinya, sehingga dia berat untuk melakukan sholat atau terasa malas untuk bisa segera sholat. Itu seperti itu. Apakah ada kemungkinan Ustaz, jin yang mengingatkan orang sholat gitu kan? Karena saya pernah dulu ketika di tim Ruqyah itu pernah mengalami ada satu pasien gitu ya, yang dia itu memang sering diingatkan oleh jin untuk sholat tahajud, Ustaz. Iya. Jadi diingatkan untuk sholat tahajud, kemudian kalau tidak tahajud itu katanya dia merasa tidak enak badan gitu ya. Nah, jadi dan Ya, saya pernah alami juga beberapa hari yang lalu, Ustaz ya. Jadi kayak ada yang manggil ketika saya tidur itu untuk bangun gitu ya. Saya nggak tahu ini siapa. Saya pikir anak saya karena biasanya dia ingin berusaha lebih bangun lebih awal gitu kan dan membangunkan ayahnya gitu untuk tahajud. Nah ini tiba-tiba saya mendengar ketok-ketok pintu. Saya pikir anak saya gitu. Saya bangun ketika lihat loh kok ternyata masih tidur gitu. Nah, apakah kemungkinan ada jin gitu yang tadi mengingatkan sholat atau sebaliknya Ustaz? Atau tipu daya? iya. Jadi sebenarnya itu tipu daya yang halus, ya. Kelihatannya itu baik, kelihatannya. Tapi terkadang kita yang kemudian akhirnya salah niat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ada memang kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau malam dibangunin, ya. Kalau nggak bangun digangguin, entah itu dipukul atau di apa, akhirnya dia terpaksa untuk bangun mengikuti perintah tersebut. Kelihatannya baik, tapi kan niatnya dia melaksanakan sholat bukan karena Allah, ya, tapi karena ancaman atau karena teror dari setan tersebut, ya. Bisa jadi itu jin muslim, ya mungkin, ya, mungkin. Cuma kan kalau itu kemudian kita jadikan sebagai titik tolak untuk kita beribadah, ya itu salah. Saya kalau nggak sholat nanti diancam Ustaz, nanti di apa teror saya, ya. Itu juga merupakan suatu tipu daya. Mungkin jamaah pernah mendengar, ya, bagaimana iblis itu pernah menuntun sahabat Abdullah bin Maktum yang buta itu ke masjid.
Jadi suatu saat sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini ketika berangkat ke masjid, dia karena buta dan nggak ada yang menuntun, akhirnya dia jalan sendiri. Dan saat itu kakinya tersandung batu. Tersandung batu, kemudian beliau jatuh sampai jidatnya itu berdarah. Tapi beliau tetap berusaha untuk ke masjid. Nah, keesokan harinya itu ketika tidak ada yang menuntun, Abdullah bin Umi Maktum ini merasa kayak ada tangan yang membimbing dia. Jadi setiap jam tersebut itu begitu dia keluar dibimbing oleh dia. Dan Abdullah ibnu Umi Maktum beliau tidak tahu siapa orang ini. Kan orang buta walaupun nggak melihat, tapi ada insting lah ya untuk bisa mengenali orang sekitar. Sampai berapa kali ya, dia mengalami hal seperti itu. Dan anehnya kalau orang biasa kan ketika dia tuntut ke masjid, dia pun ikut masuk masjid. Nah ini enggak, ketika sudah berada di depan masjid, dilepas. Ya. Dia enggak ikut masuk. Ya. Sampai suatu saat, Abdullah ibnu Maktum ini bertanya, siapa Anda? Kok aneh? Ya? Enggak ikut sholat, cuma nuntun saya. Ya. Dan sosok tersebut menjawab, ya, saya iblis. Ya. Kaget Abdullah bin Maktum. Ya. Kaget. Kemudian, kenapa kamu nuntun saya ya, untuk pergi ke masjid ketika tidak ada orang untuk menuntunnya? Tahukah kamu, kata iblis, ketika kamu tersandung batu, lalu jidat kamu berdarah, itu separuh dosa kamu sudah diampuni oleh Allah. Dan saya nggak ingin kamu jatuh lagi, nanti separuhnya habis ya, dosa kamu. Saya nggak ingin hal itu terjadi, makanya saya tuntun kamu, saya bela-belain. Gitu. Walau alam kisah ini kevalidannya, tapi pernah saya baca seperti itu. Yang jelas, ya, tipu daya itu ada. Ya. Seakan-akan dia baik, ya, tapi di balik itu ya ada tipu daya dari mereka supaya kita merasa bahwa keberadaan jin itu bermanfaat bagi kita. Kadang-kadang awalnya seperti itu. Ketika kita sudah percaya sama dia bahwa itu dia jin baik, akhirnya kita kemudian dibelokin. Kita didoktrin, kita kasih sesuatu yang justru bisa membuat kita berbahaya. Dan ada yang begitu karena setiap malam didatangin jin tersebut, akhirnya jin itu membimbing dia atau memberikan kepada dia amalan-amalan yang justru tidak benar. Ya. Itu tipu daya lah ya. Makanya kita ketika mengalami hal seperti itu, kita tetap memohon perlindungan kepada Allah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Kalau memang ada niatan jahat dari sosok tersebut ya, atau tipu muslihat yang nggak kita sadari, semoga Allah segera menghilangkan hal itu. Jangan kemudian kita jadikan dia sebagai backup kita atau sebagai pengawal kita atau sebagai pelindung kita, itu berbahaya. Wallahualam. Baik, silakan ada pertanyaan terakhir barangkali saya buka sebelum ditutup, dan ini menarik ya, penting untuk kita ketahui bagaimana muslihatnya kan Khanzab ini, dan ini ada ternyata ada filmnya juga saat tahun 2023 kalau nggak salah ya, yang judulnya Khanzab, ini tentang jin pengganggu sholat gitu. Dan eh, Sudah ngeliat? belum, baru tadi saya pas lagi browsing tentang Khanzab itu ternyata muncul ada sebuah resensi atau film tentang film Khanzab ini. Eh, Ya, intinya memang ternyata memang itu fakta di lapangan sering terjadi saja. Kita diganggu oleh eh, apa namanya jin, dan saya pernah nggak cerita dari kakek saya itu ketika tahajud itu kayak ada orang yang ingin berjamaah gitu Ustaz. Dia ditepuk
apa namanya punggungnya. Jadi kayak ada yang sedang ikut berjamaah gitu. Ketika selesai sholat, pas lihat nggak ada siapa-siapa gitu ya. Itu juga berpengalaman. Tapi kalau itu apakah termasuk khansa, wallahu alam juga saja. Tapi Ya, bisa jadi mereka ikut jamaah sama kita bisa jadi. Tapi kalau sudah menampakkan diri ataupun mengganggu ya istilahnya, ya itu udah nggak benar. Ya. hmm, Kalau mereka ikut berjamaah kita sah-sah saja, ya. Nggak hmm. ada. Karena ada jin muslim gitu ya, Pak Ustaz ya. Yang Rasulullah pun pernah diikuti oleh eh, Iya, jin ya. itu kita sholat sendirian, sholat malam, ketika kita baca Al-Fatihah waladhdallin kemudian terdengar amin rame begitu kan, kabur kita. Takut juga orang seperti itu kan. Eh, Yaitu apa istilahnya dia ganggu tapi dengan cara yang seperti itu. iya. Kalau memang mereka nggak ganggu ya ikut bersama kita ya silahkan, nggak ada larangan. Yang penting jangan nampakkan diri kan ya. Baik. Silakan nih Teh Nadia barangkali ada punya pengalaman ini petugas yang setiap jam 3 sering membangunkan tahajud dan juga ada beberapa jamaah lain gitu ya. Karena biasanya juga ketika istiqomah untuk melakukan itu pasti ada godaan-godaan juga gitu yang dilakukan oleh Hansab ini misalkan apalah yang diupayakan oleh mereka agar gerakan tahajud bersama ini juga gagal gitu Teh Nadia. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh sering kram badan, Ustadz, sebenarnya itu. Jadi kayak perang banget itu sebenarnya badan tuh. Kalau jam, kan kadang jam 1:30 gitu bangun duluan. Nah itu tuh kayak kepala kram, tangan kram, kaki kram gitu. Nggak tahu sih sebenarnya kenapa ya. Padahal misalnya pas mau tidur nggak kenapa-napa gitu. Tapi udah gitu kayak kram gitu. Jadi kayak kita tuh kayak bener-bener perang-perangan ya. Terus waktunya kan memang kadang-kadang saya loncat-loncat tuh, tapi bertahan supaya jam 3 gitu kan. Ya itu ke badan sih Ustaz. Terus ini Hmm. Ustaz saya mau sekalian nih berlanjut yang waktu itu. Jadi kenapa setiap tempat minum saya itu selalu bermasalah? Ini udah yang ke 6 kalinya. Saya beli tempat minum yang baru. Tempat minumnya jatuh dan retak gitu. Jadi Hmm. kayak gitu terus Ustaz. Hmm. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu namanya indikasi ya, indikasi ada gangguan gaib dalam kehidupan kita ya. Kalau memang secara secara medis kita nggak ditemukan sakit yang terkait dengan keluhan tadi, itu berarti ada upaya atau teror ya supaya kita nggak istiqomah, supaya kita nggak mau melakukan ibadah. Ya. Saya ada pasien yang seperti itu yang pernah kita tangani. Jadi setiap dia bangun itu kayak kram atau bahkan kayak kejang gitu. Jadi dia membutuhkan waktu sampai 20 atau 30 menit ya untuk rehat, untuk rileks ya. Baru setelah itu bisa bangun. Ada yang seperti itu. Nah, ketika kita lakukan terapi memang ada gangguan karena secara medis tidak ditemukan adanya gangguan medis, berarti ada non medisnya. Nah, oleh karena itu ya kita sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa gangguan gaib atau gangguan non medis itu karakternya hampir sama dengan medis. Ada yang ringan yang bisa kita atasi sendiri, ada juga yang kita harus ke dokter untuk konsultasi, untuk tindakan lanjutan kan gitu ya. Nah, gangguan non medis juga begitu. Ada yang ringan yang bisa kita lakukan terapinya sendiri ya, dengan zikir dan doa. Tapi terkadang perlu dibantu untuk bisa mengatasi hal itu. Jadi yang diceritakan oleh Teh Nadia tadi itu adalah teror yang mereka lakukan agar kita selalu dalam ketakutan, dalam kegelisahan, atau supaya kita tidak melakukan apa yang sudah menjadi planning kita. Ya. Mereka menghalang-halangi kita supaya kita nggak melakukan ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti perjuangan luar biasa Ustaz ya. Jadi pahalanya juga berlipat-lipat ketika
ada Iya. gangguan dan kita berusaha istiqomah untuk melawannya. Bagaimana tadi kisah dari Abdullah bin Maktum itu ya, eh, berusaha untuk melawan gitu kan ketika ternyata iblis yang menuntut mereka, dan begitu juga ketika kita diganggu oleh setan Khansab ini, baik misalkan malas ke masjid itu pra sholat saja ya. Ketika sholat juga sering merasa ada kentut, kemudian juga lupa rakaat, itu perjuangan kita kan sepanjang ada hayat kita inilah. Terus kita berjuang untuk menghadapi berbagai gangguan dari bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin maupun kalangan manusia ya. Ya, Mudah-mudahan insya Allah ini kita lanjutkan itu terkait dengan metode bentuk gangguan yang ada saat sholat ya, termasuk tadi pikiran, kemudian ketika kita ragu akan rokaat, apa yang harus kita lakukan, apakah diulang lagi atau tidak. Nah, itu ada penjelasannya dalam syariat tuh. Insya Allah akan kita bahas oke. hal itu. Baik, alhamdulillah, syukurlah jazakallah khairan Saudara Salim Misri sudah menemani kita sejam lebih ya untuk sama-sama mengenal bagaimana muslihat bangsa jin gitu ya, setan dari kalangan bangsa jin yang namanya Khanzab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan karena masih ada beberapa eh, lanjutan materi tentang Khanzab ini. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di satu pekan depan, dan jamaah yang dengan Allah ini ada jamaah yang baru yang hadir juga. Insya Allah kita selalu istiqamah ya, setiap hari ada kajian bersama para guru kita dari Majelis Keluarga Indonesia. Ada yang membahas tentang tema akidah, kemudian Asmaul Husna gitu ya. Ada juga tentang parenting, ekonomi Islam, kemudian ruqyah alhamdulillah dengan Ustaz Hasan Misri, dan juga tentang tafsir Quran. Juga banyak hal tema-tema yang insya Allah akan terus di-share setiap pagi, dan juga alhamdulillah di malam hari juga ada kajian-kajian bahkan tadarus Quran dan juga kajian fikih dari Tuan Guru Sepolan Fajar. Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita untuk selalu eh, istiqomah mengenal syariat ini dengan cara kita hadir dalam majelis ilmu. Yang ingin bergabung silakan, sudah ada nomor kontaknya dari Teh Nadia tadi sudah di-share, dicek. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus mampukan kita untuk hadir dalam majelis ilmu dan menjadikan ini wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang Allah, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfirullah ilaik. wa atubu Mohon ilaih. maaf atas khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Syukran kasih. Ustaz. Khairan Ustaz. Syukran Ustadz dan tim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.